Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 11 episode 10. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Banyak orang pada saat ini telah melayang di Cakrawala, dan kekuatan Yuan yang sangat megah terus dipancarkan dari dalam tubuh mereka. Sementara tatapan dari mata mereka dipenuhi dengan niat yang jahat, yang pada saat ini menatap tajam ke celah dinding yang ada di tebing. Yao Ling pun menyilangkan tangan di punggungnya, dan setelah itu dia berkata dengan suara yang dingin dan suram yang membawa aura pembunuhan serta kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Bocah, apakah bersembunyi untuk satu malam belum cukup untukmu, Lindong? Dan tiba-tiba saja sebuah suara tertawa lembut kini telah muncul dari dalam celah. Setelah itu batu raksasa yang menutupi celah itu pun terbelah, yang pada akhirnya menyebabkan puing-puing berterbangan saat dua sosok kini telah terbang keluar dari dalam celah dan kemudian mendarat di puncak gunung. Karena kedua sosok ini adalah Lindong dan juga Ying Huan. Setelah sampai di luar, Lindong pun berkata, "Hidungmu pasti bisa bersaing dengan hidung anjing." Tatapan mata dari Lindong pada saat ini menyapu seluruh langit dengan cepat, dan sekarang ada lebih sedikit orang jika dibandingkan dari kemarin. Meskipun hanya sedikit, tapi orang-orang dari Yao Ling ini tidak bisa diremehkan. Selain Yao Ling sendiri yang paling sulit dihadapi, anggota lainnya dari perkumpulan segel iblis seperti Sule kini juga telah hadir. Adapun sisanya, aura mereka harusnya berada di tahap nirwana ke-7. Melihat barisan ini, Lindong hanya bisa mengepalkan tangannya karena dia akan merasa sulit untuk menghadapi barisan yang telah dibawa oleh Yao Ling. Sementara Ying Huan yang pada saat ini berdiri di belakang Lindong, matanya menatap ke arah langit, sementara ekspresi terkejut kini melintas di mata cantiknya karena pada saat ini Huan tahu tentang kekuatan sebenarnya dari Lindong yang tidak bisa dinilai hanya dari permukaan saja. Meskipun begitu, Lindong tetap saja seorang nirwana kelima, dan berdasarkan fakta ini akan sangat sulit bagi Lindong untuk berurusan dengan Yao Ling sendirian. Yao Ling pun pada saat ini menatap sinis ke arah Lindong, kemudian dia berkata, "Bocah, kali ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Jika kamu dengan patuh menyerahkan benih kuno Yuan abadi, maka aku bisa membiarkanmu mati bersama dengan kekasihmu. Jika tidak, kami akan menyiksa kalian berdua sampai kalian memohon kematian kalian sendiri." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di wajah Yao Ling menjadi sangat ganas. Aura pembunuh yang dia pancarkan benar-benar sangat mengerikan. Bahkan suhu di sekitarnya kini telah turun dengan drastis. Namun ekspresi Lindong masih tetap tenang. Dia pun melirik pada Ying Huan yang ada di belakangnya. Dan kemudian Lindong berkata, Huan, pergilah." Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Lindong, Huan pada saat ini sebenarnya ragu apakah dia akan pergi atau tidak. Karena melihat situasi saat ini, jika Huan meninggalkan Lindong, ini pasti bukan pertanda baik baginya. Dan tiba-tiba saja Huan dengan ragu-ragu kini berkata pada Lindong, "Bagaimana jika aku tetap tinggal di belakangmu dan juga membantumu? Aku telah mempelajari suara bodi tanpa bentuk dan seharusnya tidak. Pergilah." Mendengar Lindong yang telah memotong kata-katanya, pada saat ini Ying Huan hanya bisa mengepalkan tangan, dan dia bisa mendengar sebuah jejak kemarahan dalam kata-kata Lindong. Ini adalah pertama kalinya bagi Ying Huan melihat Lindong yang selama ini tetap santai dan sekarang sudah mengungkapkan kemarahannya. Pada akhirnya Ying Huan menarik nafas dalam-dalam dan dia berkata, "Baiklah, kamu harus berhati-hati, Lindong." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Ying Huan pun berbalik dan dia memiliki ekspresi yang cukup rumit. Tanpa keraguan sedikit pun, Ying Huan langsung pergi dan meninggalkan Lindong di tempat ini sendirian. Pada saat Yao Ling melihat Ying Huan telah pergi, dia pun menyuruh Sule untuk segera mengejar Ying Huan. Namun pada saat Sule bergegas untuk mengejar Huan, tiba-tiba saja Lindong muncul di hadapan Sule seperti hantu. Dan di genggaman tangan Lindong pada saat ini sudah muncul pohon kuno berwarna hitam pekat. Dan akhirnya, boom! Pohon itu pun dihantamkan oleh Lindong dan dengan keras mengenai tubuh dari Sule.
Melihat dirinya dihalangi oleh Lindong, Sule malah tertawa dan dia berkata, "Heh, bocah, kamu ternyata benar-benar cari mati." Dan kemudian pedang petir berwarna perak kini telah muncul di tangan dari Sule. Dia pun segera menebaskan pedang itu ke arah pohon kuno yang pada saat ini dipegang oleh Lindong. Dan akhirnya, dang! Suara benturan yang keras ini terjadi antara pohon kuno dan juga pedang perak. Namun pada saat pedang peraknya itu bertabrakan dengan pohon kuno, ekspresi di wajah Sule pada saat ini segera berubah karena dia menyadari bahwa sebenarnya kekuatan Yuan yang ada di dalam pedangnya ketika menyentuh pohon itu kini telah berubah menjadi lamban. Dan kemudian sambil mengambil langkah mundur, kini Sule berkata, ada yang aneh dengan benda itu. Begitu kekuatan Yuan di dalam tubuh Sule menjadi sangat lamban, garis abu-abu di dahi Lindong kini mulai terbentuk dengan cepat. Pada akhirnya, mata iblis kesunyian sekali lagi telah muncul di dahi Lindong. Dan seberkas cahaya berwarna abu-abu yang mengandung kekuatan yang sangat merusak langsung dikeluarkan oleh Lindong dari dalam mata iblis kesunyian. Dan hal itu menembak dengan keras ke arah jantung dari Sule. Kecepatan dari cahaya abu-abu itu benar-benar sangat cepat. Ketika Sule melihat gerakan membunuh dari seorang Lindong, dia benar-benar sangat ketakutan. Sampai-sampai keringat dingin pada saat ini muncul di wajah Sule. Dan dengan cepat, Sule pun mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Setelah itu, membentuk sebuah perisai Yuan yang ada di depannya. Dan akhirnya, cu! Sinar cahaya abu-abu kini menghantam dengan tajam ke permukaan perisai energi Yuan yang dibentuk oleh Sule. Dan pada akhirnya, sebuah retakan pada saat ini telah muncul dalam perisai yang dibentuk oleh Sule. Tidak lama kemudian, perisai itu pun hancur dan meledak. Meskipun perisai yang telah dibentuk oleh Sule tidak berhasil memblokir sinar cahaya abu-abu, tapi hal itu berhasil memperlambatnya. Sementara itu, Sule menggunakan kesempatan ini untuk segera kabur. Namun kecepatan kabur dari Sule tidak bisa dibandingkan dengan sinar cahaya abu-abu. Dan baru beberapa langkah Sule mengambil langkah untuk mundur, tiba-tiba saja sinar cahaya abu-abu pada saat ini telah mengenai bahunya. Kekuatan yang sangat menakutkan itu benar-benar mengguncang tubuh dari Sule. Dan kali ini menyebabkan Sule terlempar. Sementara darah segar kini telah menyembur keluar dari bahunya. Sule yang kesakitan langsung memegangi bahunya. Dan tiba-tiba saja dia pada saat ini memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Kejadian ini benar-benar membuat Sule terkejut karena dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan terluka oleh serangan yang dilancarkan oleh Lindong. Raut wajah dari Sule pada saat ini sudah penuh dengan kemarahan. Matanya sudah menjadi merah dan aura pembunuhnya sangat mengerikan kini telah dikeluarkan dari tatapan mata Sule pada saat dia melihat Lindong yang kemudian berteriak, "Bocah kecil, kamu benar-benar jabingan. Aku akan membantaimu." Namun pada saat Sule berkata seperti itu, tiba-tiba saja Lindong sudah bergerak dengan cepat ke arah Sule. Pupil mata dari Lindong pada saat ini dipenuhi dengan hawa dingin yang sangat mencekam. Dan Lindong sekarang sudah mengangkat pohon hitam yang ada di tangannya seperti tongkat raksasa. Dengan cepat Lindong pun mengayunkan pohon hitam itu ke arah tubuh Sule. Dan tiba-tiba saja, boom! Sule pada saat ini kembali dikirim terbang oleh pukulan dari Lindong. Dan pada akhirnya tubuh dari Sule sendiri menatap tebing dengan sangat keras. Sampai-sampai tubuh Sule kini terjepit di dalam tebing. Setelah berhasil mengalahkan Sule, Lindong pun segera melihat ke arah Yaoling. Dan kemudian dia berkata, "Jika kau ingin membunuhku, kau setidaknya harus bersiap-siap untuk meninggalkan sesuatu." Yaoling sendiri pada saat ini segera melirik ke arah Sule yang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari dalam tebing. Dan Yaoling juga sedikit terkejut karena jelas dia sangat tahu kekuatan dari seorang Sule. Namun Lindong masih berhasil mengalahkan Sule hanya dengan satu serangan. Sambil menatap tajam ke arah Lindong, Yaoling pada saat ini mengatakan, "Kekuatanmu yang sebenarnya memang jauh lebih kuat dari apa yang kau tunjukkan di permukaan. Namun apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa melarikan diri hari ini?" Setelah mengatakan hal ini, Yaoling pun mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat mengerikan
Sampai-sampai fluktuasi energi itu memenuhi udara. Ketika melihat hal ini, ekspresi di wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Karena kekuatan dari seorang Nirwana ke-9 memiliki celah yang sangat jauh dengan kekuatan Lindong saat ini. Yao Ling pun perlahan mengangkat tangannya ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya dia mengepalkan dan kemudian tertawa dengan pelan lalu berkata, "Aku tidak peduli bagaimana kamu berjuang di depanku. Hanya akan ada satu takdir untukmu dan kamu tidak akan bisa lepas dariku." Sule yang pada saat ini sudah keluar dari dalam tebing dan tubuhnya berlumuran darah. Dia pun berkata pada Yao Ling, "Bos, setelah kamu bisa menangkap bocah itu, biarkan aku yang menghiburnya dengan benar. Karena aku berencana untuk mematahkan setiap tulangnya satu persatu." Yao Ling pun tersenyum dan sikap acuh tidak acuh kini telah dia tunjukkan. Dan kemudian Yao Ling pun berkata pada Sule, "Setelah aku mendapatkan benih kuno dari Yuan Abadi, aku akan menyerahkan bocah ini padamu." Tidak lama kemudian Yao Ling pun melangkah maju dan orang-orang yang melihatnya sekarang tahu bahwa sebenarnya Yao Ling ingin turun tangan sendiri untuk melawan Lindong. Ketika melihat pemandangan ini, mata dari Lindong menjadi menajam. Dia pun menarik nafas dalam-dalam dan aura ganas kini juga telah dipancarkan dari mata Lindong. Dia pun pada saat ini mengulurkan telapak tangannya dan kemudian 5 butir buah kuno Yuan Abadi yang berwarna merah cerah kini telah muncul di tangan Lindong. Lindong pun segera mengangkat kepalanya dan dia tersenyum jahat ke arah Yao Ling dan juga yang lainnya. Setelah itu, Lindong berkata, "Tuan muda ini telah menghadapi situasi hidup dan mati yang tidak terhitung jumlahnya selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, kekejamanku adalah sesuatu yang tidak akan kau mengerti." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun membuka mulutnya dan pada akhirnya di bawah tatapan mata dingin dari Yao Ling dan juga yang lainnya, Lindong segera memasukkan 5 butir buah kuno Yuan Abadi ke dalam mulutnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Lindong pada saat ini memakan buah kuno Yuan Abadi? Apakah hal itu tidak memiliki efek samping pada tubuh Lindong? Dan apakah Lindong bisa mengalahkan kelompok dari Yao Ling sendirian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.